Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo, kembali lagi bersama dengan saya, Pak Arsam. Kali ini kita masih akan membahas tentang pelajaran bahasa Indonesia, yakni kelas 9. Nah, kira-kira apa yang akan kita bahas pada kali ini? Ya, pada kali ini kita akan membahas pada bab ketiga semester 1, yaitu teks cerpen. Nah, ada yang tahu apa itu cerpen? Nah, betul sekali. Cerpen itu adalah cerita pendek. Itu kepanjangan dari cerpen. Sedangkan pengertian dari cerpen sendiri adalah sebuah jenis karya sastra yang menggambarkan cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas, serta alurnya itu tunggal. Nah, itu adalah pengertian dari cerpen. Jadi, hanya menggambarkan sebuah cerita atau kisah alur hidup manusia dalam bentuk tulisan yang ringkas dan jelas. Ya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri cerpen. Nah, ciri yang pertama adalah memiliki proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Jadi lebih singkat dibandingkan dengan novel. Kemudian yang kedua adalah memiliki jumlah kata tidak lebih dari 10.000 kata atau 5-10 halaman saja. Yang ketiga adalah kebanyakan mempunyai isi cerita yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tidak mencerminkan semua kisah tokohnya. Jadi hanya sebagian kisah tokohnya yang diambil. Yang kelima, pemilihan katanya sederhana sehingga memudahkan para pembaca untuk memahaminya. Ya. Jadi pemilihan kata-katanya itu sangat sederhana ya, biar pembaca gampang atau mudah memahami. Dan yang keenam adalah bersifat fiktif. Apa itu fiktif? Fiktif adalah tidak nyata. Kemudian yang ketujuh adalah menceritakan satu kejadian saja dan menggunakan alur cerita yang tunggal dan lurus. Jadi hanya satu alurnya yang digunakan. Yang kedelapan adalah membacanya tidak membutuhkan waktu yang lama, atau sering kita dengar dengan habis dibaca dalam satu kali duduk. Kemudian yang kesembilan adalah memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Dan yang ke-10 adalah hanya ada satu konflik dan satu penyelesaian. Nah, itu adalah ke-10 ciri-ciri tentang cerpen. Ada 10 ciri-cirinya, tapi masih banyak lagi yang lain-lain. Ini hanya dasar dari ciri-ciri cerpen yang akan kita pelajari ke depannya. Sekarang kita akan masuk ke bagian unsur cerpen. Nah, unsur cerpen tersebut dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, untuk kali ini kita akan membahas unsur intrinsiknya saja. Ada berapa unsur intrinsiknya? Ya, ada 8. Yang pertama adalah ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada alur atau plot, yang kelima ada latar atau setting, yang keenam ada sudut pandang pengarang, yang ketujuh ada gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanat. Nah, unsur intrinsik yang pertama yaitu tentang tema. Apa itu tema? Ya, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari lingkungan sekitar, permasalahan yang ada di masyarakat, kisah pribadi pengarang sendiri, pendidikan, sejarah, perjuangan romansa, persahabatan, dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa jenis tema. Unsur intrinsik yang kedua yaitu tokoh, di mana tokoh ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah
protagonis. Nah, apa itu protagonis? Ya. Protagonis adalah tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama dan mempunyai sifat yang baik. Jadi protagonis itu adalah sifat yang baik. Kemudian yang kedua adalah antagonis. Nah, apa itu antagonis? Nah, tokoh ini juga menjadi pemeran utama, tapi dia menjadi lawan dari tokoh protagonis. Nah, tokoh antagonis ini memiliki watak yang negatif seperti iri, dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Nah, itu adalah jenis tokoh yang kedua. Kemudian jenis tokoh yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh ini adalah tokoh penengah dari protagonis dan antagonis. Tokoh ini biasanya memiliki sifat yang arif dan bijaksana. Nah, sekarang jenis tokoh yang keempat adalah figuran, yaitu tokoh ini merupakan tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam cerita. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan. Jadi beda ya antara tokoh dengan penokohan. Tokoh itu orangnya, sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat dari tokoh yang ada dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Jadi penokohan ini lebih cenderung ke sifat dari tokoh tersebut. Nah, unsur intrinsik yang keempat adalah alur atau plot. Alur adalah urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Dalam menyampaikan cerita, ada tahapan-tahapan alur yang disampaikan oleh sang penulis. Di antaranya adalah tahap perkenalan, tahap penanjakan, tahap klimaks, anti klimaks, dan tahap penyelesaian. Alur itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Nah, apa itu alur maju? Alur maju adalah alur yang menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal perkenalan tokoh, situasi, lalu menimbulkan konflik, hingga puncak konflik dan terakhir penyelesaian konflik. Intinya adalah pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang kedua adalah alur mundur. Nah, di alur ini penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik terlebih dahulu, setelah itu menengok kembali peristiwa yang menjadi sebab konflik itu terjadi. Dan yang ketiga adalah alur campuran, yaitu perpaduan antara alur maju dan alur mundur dalam satu cerita. Jadi ada 2 alur dalamnya. Sekarang kita masuk ke materi unsur intrinsik yang kelima, yaitu latar atau setting, di mana latar itu juga terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang pertama kita akan membahas tentang latar tempat. Latar tempat yaitu lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat-tempat dengan nama-nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. Yang kedua adalah latar waktu. Ya, kalau waktu pasti berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Dan yang ketiga adalah latar suasana. Nah, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika saat si tokoh atau si pelaku melakukan sesuatu. Nah, itu adalah poin kelima unsur intrinsik dari cerpen, yaitu latar atau setting. Nah,
Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang adalah posisi atau pandangan pengarang dalam menyampaikan cerita. Penerapannya bisa dilihat dari penggunaan kata ganti yang digunakan pengarang dalam cerpen. Nah, secara umum ada dua macam sudut pandang, yakni sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kita akan menjelaskan yang pertama dulu, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang pertama. Ciri-cirinya di sini adalah menggunakan kata ganti orang pertama seperti aku, kami, dan sebagainya. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, yaitu cara pengarang menyampaikan cerita sebagai orang ketiga. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan sebagainya. Nah, itu adalah unsur intrinsik sudut pandang yang terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Nah, masuk ke bagian yang ketujuh, yaitu unsur intrinsik yang ketujuh adalah gaya bahasa. Yaitu gaya bahasa ini merupakan ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Ya, gaya bahasa ini meliputi ada diksi atau pilihan kata, kemudian penggunaan kalimat, kemudian pemakaian majas. Nah, ada tiga yang harus dipahami dari gaya bahasa tersebut. Kemudian, unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat, atau unsur intrinsik yang kedelapan adalah amanat, yaitu pesan yang terkandung dalam cerpen yang bisa diambil oleh pembaca. Pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa secara tersurat ataupun tersirat. Nah, itu adalah 8 unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu struktur teks cerpen. Di mana struktur teks cerpen itu terbagi menjadi 5, yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Struktur yang pertama adalah orientasi. Nah, orientasi itu adalah, sesuai dengan namanya, orientasi berarti pengenalan. Jadi, pengertian orientasi ini adalah orientasi pada cerpen berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita pendek tersebut, yang menjawab pertanyaan kapan, di mana, serta bagaimana. Nah, sedangkan yang kedua adalah komplikasi, yaitu urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Nah, karakter dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur komplikasi yang menggambarkan plot cerita. Sedangkan yang ketiga adalah evaluasi, yaitu konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks. Nah, dalam evaluasi, konflik sudah dimulai mendapatkan solusi dan penyelesaian, serta menuju ke tahap akhir. Yang keempat adalah resolusi, yaitu ketika pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen, atau resolusi ini adalah disebut dengan penyelesaian masalah. Dan yang terakhir, struktur yang terakhir yang kelima adalah koda. Jadi, koda itu adalah nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh pembaca. Pesan dan amanat menjadi intisari cerita yang bisa dipetik oleh pembaca setelah membaca teks cerpen. Nah, itu adalah kelima struktur teks cerpen yang akan kita pelajari. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks cerpen. Ada 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kata sifat, yang kedua kata keterangan, yang ketiga kalimat langsung dan tidak langsung, yang keempat gaya bahasa bersifat konotasi, dan yang kelima penggunaan bahasanya tidak baku, dan yang terakhir adalah menggunakan gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, maupun perulangan.
Bahasa yang pertama adalah memiliki kata sifat. Kata sifat yaitu kata yang dipakai untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu hal, baik pada makhluk hidup, benda mati, tempat, waktu, dan lain-lain. Contoh pemakaian kata sifat pada kalimat, antara lain: 1. Dia anak pendiam, tetapi dia bukan anak nakal. Contoh yang kedua, kamu memang sahabat terbaik saya. Ketiga, Linda tidak suka pelajaran fisika. Contoh yang keempat, sepertinya kamu lebih cocok mengenakan baju berwarna pink. Contoh yang kelima, ruang kelas tertata dengan rapi. Ya, itu adalah kebahasaan mengenai kata sifat. Baik, selanjutnya adalah kaidah kebahasaan yang kedua, yaitu kata keterangan. Yaitu kata yang digunakan untuk mendeskripsikan latar waktu, tempat, dan suasana. Sebagai contoh, di pagi hari yang cerah, berarti yang diterangkan adalah paginya, pagi yang cerah. Kemudian, contoh yang kedua, di kebun bambu yang rimbun dengan dedaunan. Nah, berarti di kebun bambu itu mempunyai daun yang rimbun, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga yaitu mempunyai kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi, kalimat langsung merupakan sebuah kalimat kutipan yang dilontarkan langsung oleh pembicara tanpa melalui perantara apapun atau sama persis dengan apa yang dikatakan oleh pembicara tersebut. Contoh kalimatnya, ayah menyuruh, tolong ambilkan kopi di meja ini. Contoh kedua, itu salahmu. Jadi kata Roni kepada Ani. Jadi dia kalau kalimat langsung itu ciri utamanya adalah mempunyai dua tanda petik, ya, atau di dalam isi dari tanda dua petik ini adalah apa yang diucapkan. Kemudian ada kalimat langsung dan ada kalimat tidak langsung. Jadi kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang berisikan pernyataan orang lain dalam bentuk kalimat. Contohnya, ibu menyuruhku untuk menjadi anak yang menghormati orang yang lebih tua. Jadi kita mengambil kalimat dari ibu bahwa dia menyuruh agar saya menghormati orang yang lebih tua. Contoh yang kedua, Joni mengatakan, ia akan menungguku besok di depan rumah. Jadi perkataan Joni yang kita ambil, dia akan menungguku besok di depan rumah. Jadi kebalikan dari kalimat langsung, kalimat tidak langsung itu tidak mempunyai tanda petik dalam kalimat tersebut. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah mempunyai gaya bahasa yang bersifat konotasi. Jadi kalimat konotasi adalah kalimat yang mengandung makna yang bukan sebenarnya. Atau makna konotasi juga biasanya disebut dengan istilah makna kias. Ya, makna kias. Apa lawan dari kata makna konotasi? Yaitu makna denotasi, yaitu makna yang sebenarnya. Nah, kita masuk ke makna konotasi. Contohnya, Aisyah merupakan anak emas dalam keluarganya. Anak emas. Kalau anak emas berarti makna denotasinya atau makna yang sebenarnya adalah anak yang berbentuk emas. Tetapi kalau makna konotasinya adalah anak yang paling disayang. Oke. Kemudian contoh yang kedua, karena besar kepala, Naya dijauhi teman-temannya. Besar kepala berarti mempunyai kepala yang besar. Tapi makna konotasinya adalah orang yang sombong. Betul sekali ya, sombong ya. Kemudian contoh yang ketiga, meskipun Fandi belum berhasil, Fandi tidak gigit jari. Gigit jari. Gigit jari. Apa makna konotasinya gigit jari? Kalau kita begini. Berarti makna konotasinya adalah kecewa. Jadi meskipun Pandi belum berhasil, tapi dia tidak kecewa atau gigit jari.
Contoh yang keempat, kamu itu jangan seperti air di daun talas. Air di daun talas. Daun talas, air itu kita taruh air, pasti dia goyang-goyang. Berarti dia tidak punya pendirian yang tepat. Nah, contoh yang terakhir, setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan hati yang dingin. Hati yang dingin. Berarti harus dengan sabar ya. Jadi penyelesaian itu harus diselesaikan dengan hati yang sabar. Kemudian yang kelima, kaidah kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan bahasa tidak baku. Bahasa atau kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau pada saat kita bertutur. Contoh kata tidak baku seperti praktek. Praktek itu kata bakunya adalah praktik. Nah, apotek artinya apotek yang baku. Karena yang bakunya adalah karena dan lain-lain sebagainya. Sedangkan contoh kalimatnya, saya membeli obat di apotik Enggal. Ternyata yang betul adalah saya membeli obat di apotek Enggal. Ya, itu adalah contoh dari kalimat atau kata tidak baku dan kalimat baku. Kaidah kebahasaan yang keenam yaitu menggunakan gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Gaya bahasa adalah majas. Nah, di sini saya tidak akan membahas secara keseluruhan tentang majas atau gaya bahasa. Di pertemuan selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan mengenai gaya bahasa yang digunakan dalam teks cerpen, yaitu gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan maupun perulangan. Jadi untuk kali ini cukup itu saja yang kita bahas, yaitu pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur intrinsik cerpen, strukturnya dan kaidah kebahasaan dari cerpen itu sendiri. Ya. Oke. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menuliskan komentar yang ada pada kolom komentar tersebut nantinya ya, pada video tersebut. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan mengenai teks cerpen untuk materi kelas 9 Bahasa Indonesia. Selanjutnya atau next video kita akan membahas masalah majas atau gaya bahasa yang ada dalam teks cerpen. Nah, untuk itu sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih telah menyaksikan video materi pembelajaran ini. Dadah.